Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suradava Pramudia dengan NIM D1A022173. Perkenalkan, nama saya Lintang Putri Maulana dengan NIM D1A022180. Perkenalkan, nama saya Ananda Brilangsa Putra, NIM D1A022169. Saya Revitati Yuliana dengan NIM D1A022184. Saya Denny Hardiansyah dengan nomor NIM D1A022168. Saya Rumaisa Balkis dengan NIM D1A022186. Perkenalkan, nama saya Firda Amalia Irfani dengan NIM D1A022185. Kami dari kelompok 7 ingin membahas tentang pandangan Islam terhadap pembakaran hewan-hewan yang memiliki penyakit zoonosis. Zoonosis atau penyakit zoonotik adalah penyakit yang dapat ditularkan dari hewan ke manusia ataupun sebaliknya. Penyebabnya dan penyebarannya adalah zoonosis disebabkan oleh mikroorganisme parasit yang dapat berupa bakteri, virus, jamur, serta parasit seperti protozoa dan cacing. Penularan dapat melalui 3 cara, yaitu langsung, tidak langsung, dan dengan konsumsi. Penularan melalui kontak langsung dapat terjadi dengan cara kontak dengan hewan terinfeksi, tergigit, terkena air liur dan kotoran hewan serta cairan yang keluar dari hewan tersebut. Sedangkan penularan tidak langsung dapat melalui perantara, baik antropoda yang bertindak sebagai vektor air dan juga tanah. Selain kedua cara tersebut, penularan juga dapat melalui konsumsi produk asal hewan terinfeksi yang masih mengandung bibit penyakit. Contoh hewannya yaitu unggas. Menurut Kementerian Kesehatan RI, melalui Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, mengumumkan satu kasus flu burung AH5N1 pada manusia pertama yang dilaporkan pada tahun 2017. Kasus berinisial IKP, laki-laki berumur 4 tahun, beralamat di Dusun Dongkap 1, Desa Batu Kandik, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Bali. Ini telah dikonfirmasi oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan. Berdasarkan hasil penyelidikan epidemiologi terpadu, ditemukan adanya faktor resiko berupa banyaknya unggas yang mati mendadak, ujar Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes RI, Dr. HM Subuh MPPM, dalam laporannya kepada Menkes akhir September lalu. Ditemukannya kembali kasus flu burung di tahun 2017, yaitu setelah tidak adanya kasus flu burung pada tahun 2016. Dirjen P2P Kemenkes Republik Indonesia meminta jajaran kesehatan di seluruh tanah air, khususnya di wilayah Provinsi Bali, untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi pandemi influenza secara umum, khususnya flu burung H5N1. Masyarakat juga dihimbau bahwa untuk mencegah penularan penyakit flu burung antara lain dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, menjaga kesehatan lingkungan perumahan, menerapkan etika batuk, dan mengonsumsi unggas dan produknya dengan matang. Di Indonesia sendiri, kasus flu burung atau avian influenza AH5N1 pada manusia mulai menyebar sejak tahun 2005. Jumlah kasus yang dilaporkan dari Juni 2005 sampai dengan Desember 2016 sebanyak 199 kasus dengan 167 kematian. Kasus tersebar di 15 provinsi dan 58 kabupaten atau kota. Beberapa kasus diantaranya merupakan klaster, namun hingga saat ini penularan masih terjadi dari unggas ke manusia. Kasus konfirmasi terakhir sebelum kasus ke-200 di Klungkung, Bali adalah kasus klaster pada Maret 2015 di kota Tangerang, Banten. Bagaimana pendapat Anda mengenai pembahasan ini? Menurut saya setuju dengan adanya pembakaran hewan zoonosis. Karena jika sudah dalam keadaan mendesak, maka hal tersebut akan dihalalkan. Karena untuk menghindari adanya penyebaran wabah yang dapat merugikan banyak pihak. Selanjutnya pendapat dari Mas Denny. Menurut pandangan saya tentang memusnahkan hewan yang terkena zoonosis dengan cara dibakar itu sudah sangat baik. Dikarenakan tata tersebut adalah jalan satu-satunya. Apabila tidak dengan cara tersebut, misalnya dengan cara sekedar dikubur,
Sangat ditakutkan tanah tempat penguburan unggas tersebut terkontaminasi oleh virus. Saya setuju dengan pendapat Denny dan Lintang. Pemusnahan hewan zoonosis dengan dibakar boleh dilakukan seperti contoh avian influenza atau flu burung bila terpaksa dimusnahkan. Setelah dibakar, lalu dikubur, boleh juga dikubur dengan dolomit, kemudian ditutup tanah. Menurut saya tentang pembakaran tersebut bisa dilakukan, akan tetapi dengan pembakaran itu dapat mengakibatkan polusi udara. Saya lebih menyarankan untuk dikubur dalam-dalam. Menurut saya, pembunuhan hewan yang terjangkit virus flu burung atau hewan yang tertular disarankan oleh Badan Kesehatan merupakan tindakan pencegahan supaya virus flu burung tidak berkembang dan menular terhadap manusia yang akan menimbulkan kematian. Jadi tindakan ini merupakan tindakan dalam upaya pemeliharaan jiwa dan tindakan ini sudah pasti tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Akan tetapi sesuai dengan prinsip tujuan pembentukan hukum Islam dalam Maqasid al-Syar'iyah, terutama pada prinsip pemeliharaan jiwa, maka tindakan pembunuh hewan yang terjangkit virus flu burung adalah tindakan yang diperbolehkan dan sesuai dengan ajaran Islam dengan syarat unggas-unggas sehat yang berada dekat dengan terjangkit tidak mesti dimusnahkan. Akan tetapi bisa dimanfaatkan dengan mengkonsumsinya, yaitu dengan memasaknya dengan pemanasan 60 derajat selama 30 menit sehingga unggas-unggas tersebut tidak mubazir. Saya kurang setuju dengan pendapat Revita. Menurut pribadi saya, apabila unggas tersebut terkena zoonosis lalu kita memakannya dengan syarat memasaknya lebih dari 60 menit atau yang tadi telah disampaikan oleh Revita, lebih baik dihindari karena belum tentu virus tersebut mati sepenuhnya. Lebih baik unggas yang terkena flu burung dimusnahkan dengan cara dibakar, lalu sisa pembakaran tersebut kita manfaatkan untuk pakan maggot. Nah, si maggot tersebut ada keuntungannya, yaitu untuk nutrisi pakan unggas kembali atau untuk pakan ikan, jadi tidak ada kata kemubajiran. Terima kasih teman-teman atas pendapatnya. Jadi hikmah yang bisa kita ambil dari pembahasan ini, masyarakat harus mulai sadar bahwa masalah kesehatan hewan merupakan permasalahan yang serius yang harus ditangani dengan cepat, tepat, dan berdasarkan keahlian profesi. Pola pikir masyarakat terhadap pentingnya keamanan pangan mulai terbuka. Bahkan saat ini, masyarakat cenderung kurang tertarik untuk membeli ayam dari pengusaha yang kurang memperhatikan dan menerapkan kehigienisan pangan. Hal ini dibuktikan dengan merosotnya penjualan daging ayam, terutama bisnis ayam goreng tepung di pasar becek. Menurut salah satu media yang beredar di ibu kota beberapa saat yang lalu, sejak flu burung merebak, omset para pedagang ayam goreng tepung turun drastis hingga 50%. Jadi sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan kata atau pengucapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.